Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 SMP Muhammadiyah Pakem. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tarikh kita, tradisi dan upacara adat Islami di Indonesia. Namun sebelumnya marilah kita buka dengan basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita diberi nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama lagi belajar walaupun tidak melalui tatap muka. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan semoga kita termasuk hambanya yang mendapat syafaat di hari kelak. Baik anak-anak, langsung masuk ke materi ya. Tradisi dan upacara adat Islami di Indonesia. Nah, tradisi ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus paham dulu makna dari tradisi. Nah, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan dalam sebuah masyarakat. Nah, kebiasaan ini diturunkan dari kakek kita, dari orang tua kita, ke kita, lalu turun ke anak kita, ke cucu kita, dan generasi setelahnya. Nah, ini adalah yang dinamakan sebagai tradisi. Dan tidak hanya dari kakek kita, tapi kakek kita pun itu menerima dari orang tuanya, menerima dari kakeknya, dan terus sampai ke atas. Itu adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan turun-temurun. Contohnya apa? Kita contohkan orang Jawa itu ketika melewati atau melintasi orang yang lebih tua, itu akan membungkukkan badan dan menundukkan kepala. Nah, itu adalah sebuah tradisi atau kebiasaan ya, yang turun-temurun yang dilakukan dari zaman yang sudah lama, bisa dikatakan sudah berabad-abad gitu ya, berabad-abad tradisi tersebut dilakukan. Contoh lagi apa? Kita kalau di Jawa sebelum masuk ke rumah orang ada kata-kata kulo nuwun. Kulo nuwun itu juga sebuah tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak lama dan dilakukan sampai sekarang karena diturunkan kepada generasi setelahnya. Itu adalah sebuah tradisi atau contoh dari tradisi. Lalu tradisi-tradisi di Indonesia ini sudah ada gitu ya, sejak sebelum masuknya agama-agama ke Indonesia seperti Hindu, Buddha dan Islam. Tradisi ini berkembang dan berubah setelah masuknya Hindu, Buddha dan Islam. Berubah namun tidak menghilang. Hindu, Buddha dan Islam mewarnai budaya-budaya atau tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya. Jadi ibaratnya tradisi yang ada itu dimodifikasi oleh agama Hindu, Buddha dan Islam. Contoh tradisi yang masih ada itu tradisi besar, yaitu tradisi kejawen, di mana orang-orang Jawa adalah orang-orang yang mewarisi tradisi ini, tradisi kejawen. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang menyangkut Jawa gitu ya, kejawen, yang masih dipercaya oleh banyak orang di Jawa. Misalkan tentang penentuan hari pernikahan, penentuan hari sunat, penentuan hari-hari besar, misalkan hari-hari penting gitu ya. Itu adalah kejawen.
Lalu seperti weton kita lahir hari apa, kita cocoknya bekerja di mana dan lain sebagainya, itu adalah contoh adat tradisi kejawen yang masih ada hingga sekarang. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan turun-temurun masih dipertahankan sampai sekarang. Walaupun sudah ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam. Lalu masuk ke macam-macam tradisi Islami di Indonesia. Pertama Syawalan. Syawalan ini nilai intinya adalah silaturahmi. Namun ada modifikasi. Modifikasinya apa? Selain silaturahmi, kita juga memberi makanan. Kita juga memberi pakaian baru. Kita juga memberi uang. Jadi biasanya silaturahmi ini dilakukan oleh orang-orang lebih muda pada orang-orang yang lebih tua di masa setelah Ramadan atau puasa, itu lebaran ya, Syawalan itu tadi. Lalu akikoh, nilai intinya adalah menebus jiwa bayi, karena dalam Islam setiap bayi itu jiwanya tergadaikan, maka dari itu harus ditebus. Caranya bagaimana? Caranya dengan menyembelih kambing apabila laki-laki 2 ekor dan perempuan 1 ekor. Lalu pernikahan, nilai intinya adalah akad nikah. Namun setelah itu biasanya ada syukuran ya, syukuran seperti makan-makan dan lain sebagainya, itu adalah uh, walimah atau apa ya, pesta gitu ya. Lalu pemilihan penghulu. Ini dilakukan di Sumatera Barat atau di Sumatera, pemilihan ketua adat atau penghulu. Nah, walaupun pemilihan ketua adat, namun inti dari pemilihan tersebut menggunakan cara musyawarah atau mufakat yang juga dikenal dalam Islam. Lalu takziah atau melayat kepada orang yang sudah mati. Nilai intinya adalah mendoakan mayit itu ya, karena salah satu kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah mati itu adalah mendoakan. Lalu ada juga penanggalan hijriyah. Nah, dalam Islam itu ada penanggalan hijriyah. Dan dalam budaya Jawa itu juga ada penanggalan. Ada modifikasi nama dari bulan-bulan Islam. Seperti Muharram jadi Suro, Safar jadi Sapar, Rabiul Awal jadi Mulut. Mengapa namanya jadi Mulut? Mulut itu berasal dari kata maulid atau maulud. Nah, karena di bulan ini Nabi Muhammad lahir. Nah, itulah dikenal dengan Maulid Nabi. Dan seterusnya ada juga bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban atau Ruwah ini kita biasanya melakukan nyadran, sadranan gitu ya. Ziarah dan membersihkan makam. Lalu bulan Ramadan atau bulan Poso dan seterusnya. Nah, setelah itu ada juga khitan atau pensucian. Kita sendiri tahu anak laki-laki itu dikhitan atau disunat bagian ujung penisnya untuk mensucikan dirinya. Lalu juga ada takbiran. Nilai intinya adalah merayakan kemenangan. Namun, tradisi yang berkembang adalah kita membuat obor, kita membuat lampion, kita keliling kampung, dan dengan beramai-ramai. Nah, itu adalah bagian dari tradisi yang Islami. Islaminya di mana? Islaminya merayakan kemenangan, dan tradisinya adalah seperti itu tadi, membuat obor dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya, macam-macam tradisi Islam di Indonesia yang sudah Bapak sebutkan. Bapak yakin di rumah kalian ada tradisi Islam, maka dari itu Bapak menugaskan kalian sebagai berikut ya. Silahkan dibaca baik-baik, sebutkan salah satu tradisi yang dilakukan di lingkungan kalian. Setelah itu, jelaskan apa saja yang dilakukan dalam tradisi tersebut. Nah, perintahnya adalah tuangkan dalam buku tugas, ditulis rapi minimal setengah halaman. Nah, gitu ya. Nah, semoga sudah jelas tentang apa yang Bapak jelaskan dan apa yang menjadi tugas kalian hari ini. Baik, marilah kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.